Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulastri. Saya mahasiswa dari Prodi PG PAUD STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh dosen Pak Dimas. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang model comparative learning atau model pembelajaran komparatif dalam pembelajaran PAUD. Menurut Rusman 2010 menjelaskan pembelajaran komparatif dilaksanakan melalui sharing proses antara peserta belajar itu sendiri. Menurut Sanjaya 2006, pandangan ini mengartikan bahwa comparative learning merupakan kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara berkelompok. Menurut Slavin 2005, comparative learning memiliki peran penting untuk memberikan pengetahuan, konsep, kemampuan dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan memberikan kontribusi. Menurut Agus Suprijono 2009, langkah-langkah model comparative learning sebagai berikut. Pertama, menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa. 2. Guru menyampaikan informasi. 3. Guru harus menjelaskan bahwa siswa harus saling bekerja sama di dalam kelas. Keempat, guru perlu mendampingi tim-tim belajar. Kelima, guru melakukan evaluasi dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran. Keenam, guru mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada siswa. Adapun beberapa kajian mengenai model comparative learning pada pendidikan anak usia dini yang telah dilakukan sebagai berikut. 1. Kajian yang dilakukan oleh Muhammad Habibur Rahman dari Rita Kencana 2020 menyajikan tentang penerapan model pembelajaran komparatif dalam meningkatkan perkembangan sosial anak sejak usia dini. Hasil penelitian model pembelajaran komparatif yang diterapkan di TK Pamar di CV yaitu dengan membiasakan mengelompokkan anak secara acak pada setiap kegiatan pembelajaran, meminta setiap kelompok menyelesaikan tugas yang diberikan, memotivasikan masing-masing kelompok sehingga dapat meningkatkan kerjasama dan perkembangan sosial anak. Dan yang kedua, kajian yang dilakukan oleh Muhammad Heri Yuli Setiawan 2016, metode permainan komparatif dapat menjadi sarana untuk mengembangkan dan melatih keterampilan sosial anak karena permainan adalah bagian dari anak-anak yang tidak bisa dilepaskan. Hasil penelitian ini, maka permainan komparatif adalah metode pembelajaran dengan permainan yang biasa dimainkan bersama atau berkelompok, sehingga metode permainan komparatif dapat meningkatkan aspek-aspek perkembangan sosial anak. Dan yang ketiga, kajian yang dilakukan oleh Nur Faiza 2021, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui macam-macam implementasi dari pembelajaran komparatif model Jigsaw yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini. Hasil penelitian menunjukkan adanya keberagaman dalam mengimplementasikan pembelajaran model Jigsaw. Ini diantaranya digunakan untuk matematika anak usia dini, materi untuk kesehatan dan keselamatan anak usia dini, perkembangan kognitif anak usia dini, dan juga untuk minat baca anak usia dini. Dan yang keempat, kajian yang dilakukan oleh Sri Sukatmi 2017, penelitian ini didasarkan atas permasalahan kurangnya kecerdasan interpersonal anak secara umum yang bertujuan untuk membantu meletakkan dasar-dasar ke arah perkembangan sikap, perilaku, agama, sosial emosional, bahasa, pengetahuan keterampilan fisimotorik dan seni yang diperlukan oleh anak didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, pertumbuhan dan perkembangannya. Dan yang kelima, kajian yang dilakukan oleh Dia Rahmawati Wasito dan Herdina Indrijati 2017. Pembelajaran komparatif yang digunakan dalam penelitian ini dua teknik, yaitu teknik Think Parser dan Jigsaw yang dilakukan dalam waktu 10 hari. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada perbedaan keterampilan sosial pada subjek penelitian sebelum dan sesudah penelitian.
Dalam penelitian ini diperoleh bahwa pembelajaran komparatif teknik Think, Pair, Share, dan Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan sosial siswa taman kanak-kanak baik pada aspek kerjasama, asertif, dan kontrol diri. Yang keenam, kajian yang dilakukan oleh Irfan Kunchoro 2022. Pembelajaran komparatif mengutamakan kerjasama antar peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hasil dari penelitian ini menunjukkan model pembelajaran komparatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja saling membantu mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan atau inquiry dengan prinsip ketergantungan positif, tanggung jawab, perseorangan interaksi, tatap muka, partisipasi, dan komunikasi. Dan yang ketujuh, kajian yang dilakukan oleh Fitria 2020. Perilaku prososial adalah perilaku yang mencerminkan kepedulian atau perhatian dari seorang anak lainnya yang harus dikembangkan. Hasil penelitian ini menunjukkan pembentukan perilaku prososial dapat dikembangkan melalui aktivitas permainan komparatif pada anak usia dini di RA Al-Hikmeden, Kabupaten Kediri. Perilaku anak untuk berbagi, membantu teman, bekerja sama, dan peduli muncul pada saat penerapan dengan kegiatan permainan kooperatif bola seluncur. Hal ini tidak terlepas dari peran guru sebagai komunikator dan fasilitator dalam membantu perilaku prososial melalui permainan kooperatif. Yang kedelapan, kajian dilakukan oleh Anissa Yuli Setiawati 2023. Berdasarkan hasil penelitian ini, pembahasan model pembelajaran komparatif dalam latihan tarik kelompok dilakukan pada setiap pertemuan. Hasil dari latihan tarik kelompok dapat meningkatkan kemampuan kognitif, psikomotorik, dan afektif peserta sanggar dalam menjalani aktivitas sehari-hari untuk mendorong kreativitas anak serta kekompakan anak di sanggar tari Nita Swadiri melalui rangkaian pembelajaran tari yang telah diberikan. Dengan demikian, model pembelajaran komparatif di sanggar Nita Swadiri menghasilkan kreativitas para peserta sanggar dalam membuat dan mengkreasikan pola lantai serta gerak dalam suatu tarian yang menggunakan koreografi kelompok. Yang kesembilan, kajian dilakukan oleh Agung Nurul Hidayat 2000 ini bertujuan untuk 1. Mengetahui proses penerapan pembelajaran komparatif pada PAUD SPS. 2. Untuk mengetahui peningkatan kecerdasan intrapersonal melalui pembelajaran komparatif. Pada subjek kegiatan ini yaitu anak usia dini meliputi teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil dalam penelitian ini disimpulkan bahwa pembelajaran komparatif dapat diterapkan di PAUD SPS. Kajian yang ke-10, kajian dilakukan oleh Ayu Suryaningsih, DKK 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan perilaku, kesehatan, dan keselamatan antara anak yang belajar melalui pembelajaran komparatif tipe Jigsaw dan anak yang belajar melalui pembelajaran konvensional sehingga diperoleh suatu desain pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan perilaku, kesehatan, dan keselamatan anak usia dini. Jadi, kesimpulan yang saya ambil untuk 10 artikel penelitian ini yaitu pembelajaran komparatif dicirikan oleh suatu struktur tugas, tujuan, dan penghargaan komparatif yang melahirkan sikap ketergantungan positif di antara sesama siswa, penerimaan terhadap perbedaan individu, dan mengembangkan keterampilan bekerja sama dan kolaborasi. Dari setiap penelitian adalah untuk mengetahui macam-macam implementasi dari pembelajaran komparatif yang dilakukan pada pendidikan anak usia dini.
Baik, itu saja materi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.